hanya dikerahkan dalam operasi serangan balik. Brigade Serangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi salah satu unit khusus yang menjadi adalah menghalau invasi militer Rusia. Baru dibentuk pada 10 Mei 2022, satuan elit yang berada di bawah Komando Operasi Utara justru banyak menelan kerugian, terutama dalam jumlah personil yang baru-baru ini diakui oleh seorang komandan unitnya. Meski menyandang status sebagai pasukan khusus, Brigade pimpinan Kolonel Alexander Yukovenko ini kehilangan lebih dari 1.700 orang prajuritnya. Jumlah ini dipastikan menjadi korban tewas dalam pertempuran melawan pasukan militer Rusia terhitung sejak awal 2023. Kerugian besar ini juga yang diungkap oleh perwira pimpinan unit yang identitasnya dirahasiakan. Sejak awal tahun, kerugian Brigade Penyerangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina telah melebihi 1.700 orang tewas, ucap perwira militer Ukraina itu dilansir dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Lebih lanjut, Komandan Unit Brigade Serangan Terpisah ke-5 itu menyatakan informasi ini didapatnya dari dokumen resmi yang dirilis Komando Pusat Satuan tersebut. Sepanjang melancarkan perlawanan terhadap agresi militer Rusia, pasukannya dipastikan memiliki peran aktif dalam pertempuran di wilayah Bakhmut dan Kleshenkov, Republik Rakyat Donetsk. Perlu dicatat bahwa brigade ini mengambil bagian aktif dalam pertemuan di Bakhmut dan di wilayah pemukiman Kleshenkov. Kami memiliki dokumen dari markas besar Brigade Serangan ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina. Oleh karena itu, formasi tersebut kehilangan 1.704 orang yang tidak dapat diperbaiki, kata perwira militer Ukraina itu melanjutkan. Unit militer Rusia yang menduduki wilayah Zaporizhia diyakini akan melancarkan serangan pendahuluan terhadap pasukan Ukraina yang mencoba merebut Zaporizhia. Seperti yang diketahui, Zaporizhia adalah salah satu sasaran operasi kontraofensif militer Ukraina selain Yuzhno-Donetsk yang Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Mantan Komandan Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina, Mayor Jenderal Serhiy Krivonos menunjukkan kekhawatirannya terhadap situasi ini. Menurut Krivonos, persiapan militer Rusia di Zaporizhia berada dalam status yang sangat tinggi. Pasukan Rusia terus bekerja tanpa henti, mulai dari menggali parit pertahanan hingga memanaskan mesin sistem artilerinya. Jenderal Bintang 2 Ukraina ini menyebut tentara Rusia tinggal menunggu pasukan Ukraina datang dan akan segera menghancurkannya. Saat ini tentara Rusia siang dan malam seperti lalat. Mereka menggali parit, mengisi semuanya dengan beton, menyiapkan ladang ranjau, memasang ranjau anti-tank dan anti-personel, dan juga melengkapkan sistem tembakan yang merusak dan menunggu pasukan Ukraina, ucap Krivonos dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Krivonos menuding perintah operasi serangan balik sejak awal adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kerugian yang sangat besar. Melihat data dan fakta di lapangan, Krivonos bahkan menyatakan jika tentara Ukraina mampu bergerak maju dalam jarak 3 meter, maka itu sudah dinilai sebagai keberhasilan. Pernyataan itu dilontarkan Krivonos karena dalam kacamatanya keputusan penyerang balik ke pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia secara terburu-buru adalah misi mustahil. Dalam kondisi seperti itu, maju 3 meter saja sudah merupakan keberhasilan bagi pasukan Ukraina. Pasukan Rusia mengevaluasi kemampuan militer Ukraina, mencari titik lemah pertahanan Ukraina, dan pada saat-saat tertentu mereka berhasil menemukan celah tersebut, di mana mereka kemudian membangun pasukan dan merebut wilayah, ujar Krivonos melanjutkan. Setelah pemberontakan yang dilakukan tentara bayaran PMC Wagner Group pada 23 Juni 2023 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin segera mengesahkan undang-undang baru. Regulasi ini berisi penguatan pasukan Garda Nasional Rusia Rosgvardia. Laporan ini terungkap setelah intelijen Kementerian Pertahanan Inggris yang menyatakan Garda Nasional Rusia yang berkekuatan 200.000 personel akan dipersenjatai dengan persenjataan berat pada Selasa. Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan pembaruan intelijen juga menyebut Putin menandatangani undang-undang baru itu pada Jumat 11 Agustus 2023. Selain untuk meningkatkan kekuatan pasukan pimpinan Jenderal Viktor Zolotov di garis depan invasi militer di Ukraina, Garda Nasional Rusia juga bakal melibas setiap gangguan yang muncul di dalam negeri. Pasukan penjaga nasional Rusia yang berkekuatan 200.000 orang kemungkinan akan dipersenjatai dengan persenjataan berat sebagai tanda semakin pentingnya keamanan rezim Presiden Vladimir Putin, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris.
Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Inggris mencatat keputusan tersebut diambil setelah pemberontakan tentara bayaran Wagner pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, Zolotov juga sudah meminta persenjataan berat untuk pasukannya meliputi artileri dan helikopter serbu. Kementerian Pertahanan Inggris meyakini jika Putin akan merealisasikan hal itu demi menjaga keamanan rezimnya. Dengan Zolotov sebelumnya menyarankan bahwa alat berat harus mencakup artileri dan helikopter serang, kata Kementerian Pertahanan Inggris dikutip dari Business Insider. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Kremlin mengandalkan sumber daya Rosgvardia sebagai salah satu organisasi kunci untuk memastikan keamanan rezim, ujar Kementerian Pertahanan Inggris. Sebagai informasi, salah satu unit Garda Nasional Rusia yang paling tersohor adalah Satuan Elit Resimen Bermotor Khusus ke-141 atau Kodivorovitez Ahmad Republik Chechnya. Seperti yang diketahui, unit paramiliter pimpinan Yevgeny Prigozhin bahkan berhasil mengambil alih markas militer di Rostov dan sempat bergerak menuju Moskow sebelum akhirnya kesepakatan dibuat untuk menghentikannya. Zolotov sempat memberikan pernyataan anak buahnya berkinerja cepat untuk mengantisipasi pemberontakan pasukan Wagner Group, akan tetapi menurut intelijen pertahanan Inggris, apa yang dikatakan Zolotov sama sekali tidak ada buktinya. Pemimpin Rosgvardia, mantan pengawal Putin Viktor Zolotov, mengatakan bahwa pasukannya berkinerja sangat baik selama pemberontakan, tapi tidak ada bukti bahwa Rosgvardia melakukan tindakan efektif terhadap Wagner dengan jenis ancaman keamanan internal yang dirancang untuk ditekan, ucap Kementerian Pertahanan Inggris melanjutkan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumpulkan pengerahan armada tempur ke perbatasan Belarus. Ratusan ribu personil beserta ribuan kendaraan lapis baja disiagakan guna menghalau ancaman yang datang dari Polandia. Shoigu meyakini jika Polandia yang notabene adalah salah satu negara sekutu Amerika Serikat dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, punya maksud membangun aliansi bersama Ukraina. Meski sekilas akan memperkuat pertahanan kedua negara, namun Shoigu menduga Polandia sengaja diutus NATO untuk menduduki wilayah barat Ukraina. Sejak invasi militer Rusia dilancarkan pada 24 Februari 2022 lalu, Shoigu berdasarkan laporan intelijen mencatat peningkatan kekuatan militer NATO di sekitar Ukraina dan Belarus meningkat 2,5 kali lipat. Shoigu bahkan menyebut jika jumlah personil militer negara-negara NATO yang disiagakan di Polandia dan Lituania mencapai lebih dari 30.000 orang prajurit. Tak hanya itu, Shoigu juga tahu betul bagaimana ambisi Polandia untuk membangun dan meningkatkan kekuatan serta pengaruh militer di kawasan tersebut.